Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Grace Hutubesi dari jurusan PSP Universitas Patimura. Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang reproduksi ikan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah posisi daripada alat reproduksi pada ikan. Ini adalah gambar anatomi ikan. Di dalam rongga perut itu terdapat beberapa organ, antara lain ada hati atau liver, ada insang atau gills, ada pankreas, ada lambung, dan ini yang berwarna kuning ini adalah alat reproduksi atau organ reproduksi daripada ikan. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di dalam alat reproduksi ini dia tepat di bawah swim bladder atau gelembung renang daripada ikan. Nah, pembuangannya itu terpusat di ujung, di mana terdiri dari 3 pembuangan, yaitu anus, lalu untuk pengeluaran telur atau organ sel-sel reproduksi, dan dari udara dari gelembung renang. Ini yang harus kita ketahui posisi-posisi ini, sehingga ketika kita membedah ikan, kita bisa tahu di mana apa yang harus kita amati pada organ reproduksi ikan. Organ reproduksi ikan atau dikenal dengan seksualitas pada ikan itu terdapat pada gonad, ya. Setiap ikan mempunyai gonad, yaitu alat reproduksinya yang berisikan testis, yang disebut testis itu pada ikan jantan. Testis ini di dalamnya terdapat spermatozoa. Sedangkan untuk ikan betina, gonad ini disebut dengan ovari, yaitu berisikan sel telur. Jadi kalau dilihat di sini, sel daripada alat reproduksi itu dia menghasilkan gamet, ya. Kemudian sel somanya ini atau dari tubuh mendukung, memberi nutrisi dan mengatur perkembangan daripada germ cell ini. Nah, kita lihat pada gambar, bisa kita bedakan, jika ikan betina, dia cenderung berwarna kekuningan karena telur itu berwarna kuning. Sedangkan spermatozoa, testisnya berwarna keputihan, ya, pink hingga putih, dan mengandung spermatozoa. Sel reproduksi, baik itu spermatozoa ataupun sel telur, itu mempunyai tingkat kematangan tertentu. Jadi dia mengalami perubahan tingkat kematangan. Dan dia berkembang, kalau sel telur berkembang di dalam ovari, dan spermatozoanya tingkat kematangannya berkembang di dalam testis. Nah, perkembangan ini disebut dengan tingkat kematangan daripada gonad. Tingkat kematangan gonad ini bisa diukur dengan beberapa cara, yaitu dengan cara makroskopik, yaitu secara kasat mata, dan bisa dilihat secara mikroskopik atau harus menggunakan mikroskop. Nah, untuk makroskopik atau secara kasat mata, untuk ikan pelagis beberapa literatur itu bisa kita gunakan. Contohnya Skyver dan Orange tahun 1956 dan Effendi tahun 1995. Juga ada ikan-ikan demersal yang ditentukan dengan penentuan oleh beberapa peneliti. Dan ini tidak saya cantumkan di sini karena banyak sekali masing-masing ikan mempunyai perbedaan dalam tingkat kematangannya, sehingga akan lebih baik jika kita mengukur satu tingkat kematangan gonad suatu jenis ikan
lebih baik kita mengacu pada pustaka terhadap ikan itu sendiri daripada kita menggunakan secara umum. Tetapi kalau ikan pelagis banyak yang bisa pustaka yang bisa kita anut karena ikan pelagis cenderung adalah ikan-ikan yang berumur pendek ya dan memijah hampir sepanjang tahun atau beberapa kali dalam setahun sehingga pola kematangan gonatnya itu pun cenderung sama sehingga kita bisa menggunakan literatur dari beberapa. Berbeda dengan ikan demersal karena ikan demersal lebih kompleks dalam proses atau pola reproduksinya. Nah, untuk mengukur tingkat kematangan gonad yang lebih akurat lagi itu bisa digunakan cara mikroskopik. Secara sederhana itu kita bisa mengamati testis atau ovari itu langsung kita amati di bawah mikroskop. Itu cara sederhana, yaitu dengan mengambil sedikit bagian dari ovari atau dari testis, kemudian kita letakkan pada satu objek gelas, lalu kita tutup lagi dengan objek gelas yang lain, dan kita press, kemudian kita bisa melihatnya di bawah mikroskop. Itu cara yang sederhana dan langsung. Sedangkan histologi itu lebih kompleks lagi, di mana testis atau ovari harus diawetkan dulu dalam satu larutan, kemudian supaya larutan ini berfungsi untuk membuat dia firm atau menjadi padat atau solid. Kemudian ovari atau testis itu dimasukkan dalam parafin atau lilin. Setelah dalam satu wadah, setelah terbentuk, lalu parafin itu diiris secara melintang atau untuk kita memperoleh satu penampang yang tipis. Nah, penampang itu kemudian direkatkan, diberi warna pada satu objek gelas dan selanjutnya bisa diamati. Nah, ini adalah salah satu pustaka atau anutan yang bisa kita pakai untuk mengukur tingkat kematangan gonad. Kali ini saya mencoba untuk melihat dari Skyver dan Orange, di mana dia membagi tingkat kematangan itu menjadi 5 tingkatan, yaitu untuk ikan betina disebut dengan darah berkembang atau immature, kemudian perkembangan 1 atau early maturing, dan perkembangan 2 late maturing. Nah, pada 3G4 dia sudah dikatakan matang atau ripe, dan pada 3G yang kelima sudah distatuskan sebagai memijah atau spawn. Nah, untuk menjadi dasar pengukurannya, yaitu kita perhatikan keterangannya. Untuk darah berkembang atau immature, gonad memanjang dan ramping, jenis kelamin dapat ditentukan dengan kaca pembesar. Ovari jernih, ya, ovarinya masih jernih, berwarna abu-abu hingga kemerah-merahan. Telur satu persatu dapat terlihat jika menggunakan kaca pembesar, tapi kalau kasat mata tidak kelihatan. Pada perkembangan 1 atau early maturing, gonad membesar, tapi telur masih tidak bisa dilihat satu persatu, perlu alat bantu kaca pembesar, ya. Ovari berbentuk bulat telur, berwarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler, ya, sudah mulai terlihat adanya pembuluh-pembuluh kapiler yang berwarna merah. Kemudian ovari sudah berisi setengah dari ruang bawah atau ovarinya itu sudah mengisi setengah dari rongga perut. Ya. Tadi kita udah lihat ya anatominya. Kemudian perkembangan yang kedua, gonad membesar dan membengkak. Telur dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, ini sudah terlihat telurnya. Telur ovari berwarna oranye kemerah-merahan. Ovari berisi 2/3 dari rongga bawah atau rongga perut. Nah, pada tahap ketiga inilah, ya, tingkat TKG 3 inilah biasanya kita sudah mengkategorikan
ikan sudah mulai matang gonat. Kemudian di TKG keempat, ovarinya sudah membesar, mengisi penuh rongga perut ya. Lalu telur jernih dan masak ya, sudah terlihat butiran-butirannya jelas, mudah keluar dari lumen ovari kalau perutnya ditekan. Jadi kalau ada perut sudah ditekan lalu sudah mulai muncul tuh telur-telur dari pembuangan dari reproduksi yang di tengah itu, maka kita sudah anggap dia sudah matang. Sedangkan tahap yang terakhir atau TKG 5 itu masuk dalam kategori memijah atau sudah bertelur atau sudah memijah sebelumnya, ovarinya besar, lunak ya karena sudah memijah. Telur yang tinggal dalam keadaan terserap itu masih ada karena nanti dia akan terserap dengan sendirinya, terabsorpsi dengan sendirinya. Telur jernih dan ada yang masih tertinggal dalam ovali. Telur akan keluar dengan sedikit kalau perut ditekan. Ya, itu sudah masuk dalam TKG yang kelima. Dan ini adalah tingkat kematangan gonad untuk ikan jantan atau pada testis ya. Disebut dengan jaka berkembang ya. Dia testisnya sangat halus, pipi seperti pita, tapi jenis kelamin dapat dibedakan dengan kaca pembesar ya, karena warnanya juga sudah putih. Sebagian sperma terdapat dalam saluran pusat. Perkembangan telur membesar, testes membesar, penampang melintang berbentuk segitiga, lalu berwarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler ya. Kadang-kadang pada tingkat kematangan gonad ini sedikit sulit kita membedakan antara jantan dan betina. Tapi kalau jantan itu kadang-kadang sudah terlihat ada mengarah ke warna putih ya. Kemudian setelah dia matang, gonad membesar dan membengkak, sperma keluar bebas melalui saluran testes, dapat dilihat dengan mata biasa. Lalu ikan sudah memijah atau yang dia sudah mengeluarkan telur spermatozoanya, testes sakit besar berwarna bintik-bintik merah, mudah keluar dari kalau perlu ditekan sedikit ya. Sedangkan yang terakhir TKG 5 itu disebut dengan pulih salin, artinya testisnya sudah makin melunak, berwarnanya sudah merah suram ya, dan semakin lunak sekali karena sudah dikeluarkan spermatozoidnya. Nah, ini contoh tingkat kematangan gonad untuk ikan tembang atau C. platygaster untuk jantan dan betina secara morfologis. Kurang lebih juga sama ya untuk hasil penemu pustaka yang dinyatakan oleh Skyver dan Orange. Nah, ini ciri-ciri kematangan gonad untuk ikan demersal. Ini salah satunya saja ya yang bisa kita lihat karena dia akan berbeda untuk jenis-jenis ikan demersal yang lainnya. Testis untuk ikan jantan seperti benang, lebih pendek, terlihat ujungnya di rongga tubuh. Warnanya jernih, permukaannya licin. Sedangkan pada betina, ovari seperti benang, panjang sampai ke depan rongga tubuh, warnanya jernih dan permukaannya licin. Itu untuk TKG 1. Untuk TKG 2, ukuran testisnya lebih besar, ukuran ovarinya juga lebih besar. Perwarnaan bisa lebih putih, sedangkan pada betina lebih ke kuning-kuningan. Telur belum jelas terlihat ya, tidak ada bedanya dengan tingkat kematangan 1. Kemudian permukaan pada tingkat kematangan 3, permukaan testis tampak lebih bergerigi. Warna semakin putih, testis semakin besar, dan kalau diawetkan itu mudah sekali putus. Ya, itu berarti tandanya dia sudah sangat siap untuk ini ya, untuk sudah matang untuk memijah.
Kemudian ovari berwarna kuning, secara morfologi telur mulai berkelihatan, butirannya dengan mata ya. Terus pada TKG 5 tampak lebih jelas, testis makin pejal, ovari makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan. Butir minyak masih belum nampak dan dia mengisi ovari itu mengisi kira-kira setengah sampai 2/3 rongga perut. Nah, kalau kita lanjutkan di TKG 5, ovarinya itu sudah mulai berkerut, dindingnya semakin tebal, putih telur sisa masih terdapat di dekat pelepasan ya. Jadi itu kalau masih bisa kita temukan telur-telur yang terlepas, nah itu kita masukkan pada TKG 5. Testis juga demikian, pada bagian belakang kempis dan pada bagian dekat pelepasan juga masih berisi. Ini adalah contoh ovari pada ikan palala atau selar boobs ya. Kita perhatikan ikan pada TKG 1 sangat kecil ya, berwarna sedikit kekuningan. Kemudian TKG 2 dia masih pinky ya, kemerah-merahan. Itu belum terlihat ya butiran-butirannya, bisa dilihat mungkin dengan menggunakan bantuan kaca pembesar. Kemudian TKG 3 ini sudah terbentuk telur ya, sudah terbentuk telur. Kemudian TKG 4 juga sudah semakin besar ya. Kita lihat kapiler-kapilernya ini sudah mulai terlihat ya, kapiler pembuluh darahnya ini. Dan TKG 5-nya yang seperti ini ya, sudah sangat membesar dan penuh dengan telur. Nah, tapi juga bisa masuk dalam kategori 5 ketika telur-telur ini sudah mulai keluar ya, artinya ini sudah memijah, mulai memijah siap untuk dipijahkan, dan atau sudah semakin mengecil walaupun ovarinya ini besar tapi telur-telurnya sudah semakin sedikit dan itu yang masih tersisa, itu juga bisa masuk dalam kategori TKG 5 ya. Jadi di sini kadang-kadang agak sedikit overlapping ya antara TKG 4 dan TKG 5. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, maka TKG 4 itu butiran-butiran telurnya sudah terlihat, tetapi tidak kapiler-kapilernya belum terlihat jelas dan butir-butiran itu seperti sudah terlepas satu demi satu. Sedangkan di TKG 4 itu masih masih terlihat menyatu ya. Telur-telur itu seperti masih merekat satu dengan yang lain. Tapi di TKG 5, telur-telur itu sudah sendiri-sendiri dan sudah siap untuk dipijahkan. Dan ini adalah contoh dari histogram ya. Kalau pada ikan betina ya, kita bisa lihat telur-telurnya. Dari telur-telur ini kita bisa memasukkan atau mengkategorikan telur-telur ini sudah masuk pada kategori atau tingkat kematangan. Nah, kalau kita lihat di contoh di A, ini cenderung telur ikan atau sel telur yang ada ini hampir seragam ya, hampir seragam kematangannya. Ini yang sudah matang ya, sangat matang, itu dia sudah dibungkus oleh satu lapisan yang disebut oil globule. Hampir semuanya sama. Tapi kalau kita lihat di gambar B, itu ada keberagaman. Ada sel telur yang sudah matang, sel telur yang belum, dan ini sel telur yang masih warnanya gelap ini masih TKG 1 dan 2. Demikian juga di gambar D ya, ada campuran beberapa tingkat kematangan. Nah, di F ini yang sudah telur yang sudah matang sekali ya. Ini di zoom untuk melihat satu telur yang sudah matang. Ini
terlihat sangat jelas ya di dalamnya, dan dia dilapisi oleh satu lapisan di bagian luarnya. Nah, ini tidak kita pelajari secara khusus untuk mengetahui atau mempelajari lapisan-lapisan atau bagian-bagian dari sel telur ini, tapi cukup untuk menjadi pengetahuan kita bahwa jika di dalam satu sel telur terdapat berbagai ukuran atau tingkat kematangan sel telur, berarti kita bisa melihat bahwa pemijahan itu mungkin tidak dilakukan satu kaligus, tapi bertahap. Yang misalnya yang matang dulu itu dikeluarkan, menunggu yang belum matang atau TKG 4 menjadi TKG 5 baru dikeluarkan lagi, sehingga bertelur secara bertahap atau terus-menerus ya, continue. Nah, kalau di dalam satu sel telur itu terdapat satu tipe kematangan gonad atau tingkat kematangan satu sel telur, maka sel telur yang matang akan dikeluarkan satu kaligus dan hanya sekali, dan menunggu satu proses lagi untuk pemijahan berikutnya. Nah, demikian juga pada jantan ya. Pada jantan ini juga ada perbedaan-perbedaannya, mana yang sudah dianggap sebagai spermatozoa yang matang dan yang belum. Faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad itu pertama adalah suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi percepatan kematangan gonad. Nah, ini berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan-ikan yang hidup di daerah tropis, yaitu dengan suhu yang cukup tinggi dan stabil dengan suhu-suhu yang tinggi, maka ikan-ikan yang ada di daerah tropis itu lebih sering memijah dibandingkan ikan yang berada di daerah dingin atau daerah 4 musim. Karena suhu itu bisa memicu proses percepatan dari satu kematangan gonad. Sedangkan faktor yang mempengaruhi juga tingkat kematangan gonad adalah substrat penempelan telur. Ikan akan memijah jika substrat yang dibutuhkan tersedia. Jadi lingkungan ya itu juga memenuhi atau mempengaruhi faktor kematangan gonad. Mengapa? Karena ikan juga punya strategi dalam pemijahan. Dia tidak hanya sekedar memijah begitu saja, tapi dia juga harus memikirkan bahwa telur yang dipijahkan itu harus ada yang membuahi, dan kemudian setelah telur yang dibuahi, dia juga harus bisa hidup dan menjadi satu organisme baru atau menjadi anakan yang punya yang bisa dijaga tingkat survivalnya atau tingkat hidupnya ya, karena itulah yang terjadi, bahwa semua induk juga tidak hanya sekedar memijah atau mengikuti satu siklus, tapi juga memperhitungkan keselamatan atau kelangsungan hidup daripada offspring atau anakan yang dihasilkan. Faktor yang berikutnya adalah ketersediaan makanan. Nah, pemijahan terjadi jika perairan itu subur, tersedia cukup makanan bagi larva yang dihasilkan. Nah, itu juga sama ya, sama dengan tempat atau ikan ini bisa telur-telurnya bisa diletakkan pada tempat yang aman, dan juga harus tersedia makanan. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita bisa juga menduga satu proses pemijahan itu ada hubungannya dengan satu musim, di mana musim yang membawa hujan, kemudian tapi tidak menimbulkan gelombang atau tidak menimbulkan perairan itu menjadi rough atau menjadi bergelora ya. Pada saat seperti itu ikan tidak akan memijahkan telurnya, dan karena induk pasti juga tahu bahwa kalau dipijahkan di saat-saat yang tidak aman, maka larvanya juga tidak bisa hidup ya.
Oleh sebab itu dibutuhkan perairan yang subur di mana tersedia cukup makanan dan juga kondisi ombak yang tidak kondisi perairan yang tidak terlalu bergelora sehingga larva-larva itu bisa selamat ya, bisa hidup dan menjadi satu organisme baru di dalam populasi itu. Nah, terlebih lagi pada ikan-ikan yang melakukan pemijahan, ya ikan-ikan yang melakukan ruaya ketika bertelur. Nah, anakannya atau larvanya harus kembali ke lokasi induknya semula di mana induknya hidup. Nah, anakan-anakan ini juga harus didukung pada saat dia kembali ke lokasi induknya. Mereka harus didukung dengan kecukupan pakan atau makanan dan juga ke kondisi perairan yang menunjang. Faktor sosial. Faktor sosial ini juga seringkali akan mempengaruhi khususnya ikan jantan. Ya, ikan jantan pada prinsipnya dia hanya membuahi sel telur. Nah, jika tidak ada sel telur, maka ikan jantan pun tidak akan melakukan pemijahan karena akan sia-sia, karena tidak ada telur yang akan dibuahi. Oleh sebab itu, faktor sosial ini mempengaruhi ikan jantan, walaupun dia masih di TKG di bawah, dia akan mempercepat proses pematangan gonadnya agar bisa membuahi ikan-ikan betina yang telurnya sudah siap dipijahkan. Nah, ini kondisi faktor sosial yang Tuhan sudah ciptakan sehingga proses reproduksi itu berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan daripada populasi ikan tersebut. Kalau kita sudah bisa mengukur tingkat kematangan gonad, sekarang muncul pertanyaan, mengapa tingkat kematangan gonad itu penting? Satu, untuk mengetahui pola pemijahan. Dengan kita mengetahui tingkat kematangan gonad, kita akan tahu pola pemijahan suatu ikan. Tadi sudah saya sebutkan sedikit ya. Jadi dari hasil histologi, jika terlihat beberapa telur dengan kematangan yang berbeda, maka telur akan dipijahkan secara bertahap atau batch. Dan kalau dari pengamatan morfologi, maka tingkat kematangan gonad itu perlu diplot per waktu. Ya, perlu diplot per waktu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana memplot tingkat kematangan gonad tersebut. Kedua, untuk mengetahui kapan ikan memijah. Jadi setelah kita mengetahui pola pemijahannya, apakah secara terus-menerus ataukah batch ya, per bagian per batch satu demi satu, atau dia secara langsung. Ya. Maka itu bisa kita ketahui dengan mengetahui kapan ikan itu memijah. Secara morfologi, jika kita temukan ikan dengan tingkat TKG 5, berarti pada saat itu kita tahu bahwa dalam waktu itu atau tambah 1-2 hari ke depan ikan itu memijah, sehingga kita bisa tahu. Kemudian secara morfologi tingkat kematangan gonad itu kita susun dalam bentuk diagram batang menurut waktu. Nah, kalau kita temukan di setiap bulan itu terdapat TKG 5, berarti setiap bulan itu terjadi pemijahan karena ikan itu sudah siap untuk memijah pada saat dikategorikan sebagai tingkat kematangan gonad yang kelima. Nah, dengan demikian kita bisa tahu kapan sih ikan itu memijah. Nah, kalau memijahnya terjadi setiap bulan, dari situ juga kita bisa mengetahui pola pemijahannya seperti apa. Nah, secara histologi
kalau kita temukan telur yang sudah atau oocyte yang sudah siap untuk dipijahkan, berarti kita bisa tahu kapan ikan-ikan itu memijah dari segi waktunya. Nah, ini contoh untuk ikan terbang. Contoh untuk ikan terbang, kita lihat di sini yang warna putih, coklat, hijau, dan yang warna coklat tua adalah tingkat kematangan gonad yang kelima. Ya, kita lihat pada bulan Juli, pengamatan Juli sampai dengan Desember, lalu bagian atas adalah ikan jantan dan bagian bawah ikan betina. Kita lihat pada ikan jantan, ikan betina, pada bulan Juli terdapat tingkat kematangan gonad yang kelima, kemudian bulan Agustus ada juga tingkat kematangan yang kelima, dan bulan Oktober ada juga, bulan November ada juga, dan Desember ada juga tingkat kematangan gonad yang kelima. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karena setiap bulan ditemukan ikan yang dalam proses akan memijah, maka kita bisa mengatakan bahwa pemijahan itu terjadi secara terus-menerus. Tapi dari pola yang kita bisa lihat bahwa pada bulan Juli ada TKG 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Demikian juga Agustus, demikian juga September. Itu kelima-limanya bisa ditemukan tingkat kematangan gonad. Hanya dengan jumlah yang sudah berubah-ubah ya. Pada bulan Oktober lebih banyak TKG 1, tingkat November juga, tapi pada bulan Desember TKG 2-nya yang lebih banyak. Nah, seperti ini yang bisa kita lihat bahwa tingkat kematangan gonad ini ditemukan terus yang sudah matang atau siap untuk memijah. Berarti pemijahan terjadi setiap bulan. Mari kita berlatih untuk melihat pola, menentukan pola dan kapan ikan memijah. Ini untuk ikan selar bentong atau Rastrika canagurta yang tertangkap di perairan Kuandang. Coba kita berlatih. Ini tugas 1. Tugas 2 untuk ikan madidihang dari perairan Banda dari bulan Februari sampai bulan Desember. Tugas yang ketiga adalah ikan selar bentong, selar Curumenophthalmus yang tertangkap di Laut Cina Selatan. Ya, bisa kita latihan bagaimana pola dan waktu pemijahan. Tugas 4 adalah menganalisa kematangan gonad dari ikan cakalang atau Katsuwonus pelamis. Tugas 5 menganalisa tingkat kematangan gonad dari ikan Epinephelus coyodes, ikan kerapu dari perairan Gorontalo. Dari pengetahuan tentang tingkat kematangan gonad, kita akan bisa menggunakan atau mengimplikasikannya pada perikanan tangkap, yaitu ukuran layak tangkap, musim penangkapan, fekunditas ikan apakah tinggi atau rendah, dan bagaimana pola pemijahannya, continue atau batch, ya, atau hanya setahun satu kali. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam penangkapan untuk menjaga supaya proses reproduksi daripada ikan ini tidak terganggu. Dengan kata lain, kita juga menjaga populasi dari ikan tersebut.